Al-Fadhil Hadratin Nabil Mustafa Sayyidil Mujtaba Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi al-kiram. Semoga Sultan Ilaulia Syekh Abdul Qadir Jailani Ki Syamsul Arifin wa Ki Radin As'ad wa Ki Khalil Bangkalan wa Ki Ahmad Fawaid As'ad wa Ki Muzakkir Ridwan wa Ki Arwani Amin wa ila jami' ustadina muallimina wa limasyaihina wa liman sabaqana bil iman wa ila jamil anbiya wal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama ila amin wal aimatil mujtahidin summa ususun ila hujatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Sanila abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa jaddina wa jaddatina wa ila jami' ahlina wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat semua khususan jemaah al-barakah. Itulah fi hadzal ma'na. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azillah au uzallah au adlama au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan hati dan pikiran kita untuk mendapatkan keridhaan Allah, menerima hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan keberkahan majelis ini akan menjadi wasilah bagi kita untuk memperoleh kebahagiaan dunia, dalam keberkahan pada keluarga kita. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, putra-putri yang solih dan solihah, dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah untuk mengikuti jejaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sekalian, sebagaimana pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang apa-apa yang berkaitan dengan bagaimana niat kita di dalam mencari keridhaan Allah.
niat kita di dalam berusaha untuk mendapatkan apa yang disebut dengan hidayah atau petunjuk atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada minggu sebelumnya itu sudah disampaikan di situ bahwa ketika kita mencari sesuatu hidayah, itu diperlukan suatu kesungguhan-kesungguhan yang dibutuhkan sebagai salah satu perangkat kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ disampaikan pada halaman 4 annal hidayatallati, ya, baris keempat dari bawah, hiya samratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun, bahwa sesungguhnya hidayah itu merupakan buahnya ilmu, merupakan buahnya ilmu. Nah, ini berkaitan dengan ilmu yang pelajaran yang sudah kita pelajari bersama-sama tentang bagaimana ketika kita mencari ilmu itu tujuannya satu adalah untuk mencari keridhaan Allah, ya. Nah, kemudian di situ disampaikan wala wusu la ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha wala usur ala batiniha illa ba'dal wukufi ala zahiriha. Jadi orang yang mencari hidayah itu tidak akan pernah sampai kepada hidayah itu kecuali dia itu sudah memantapkan dari awal, ya. Dari permulaannya itu sudah dimantapkan, ya, karena hidayah itu memiliki permulaan dan akhir, ya, serta aspek lahir dan batin. Nah, ini yang harus kita ketahui. Maka dari itu, dari awal kita harus memantapkan niat kita itu memang untuk mencari keridhaan Allah, ya. Kemudian di sini waha ana musyirun alaika bi bidayatil hidayati litujarriba biha nafsaka wa tamtahina biha qalbaka, ya. Oleh karenanya di sini akan ditunjukkan, ya, kepada kita semua permulaan dari sebuah hidayah agar kita itu litujarribah, bisa menguji, ya, agar kita itu bisa mencoba, gitu kan, agar kita bisa mencoba dan menguji diri kita sendiri. Bagaimana maksud yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam pendapatnya ini, yakni adalah, ya, fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan wa laha qabilatan fadunakat tattalu'ah ilan nihayati wa taghallula fi biharil ulumi. Jadi di sini disampaikan, ya, disampaikan bahwa apabila engkau fa in sadafta qalbaka, apabila engkau mendapatkan hatimu itu condong, ya, pada hidayah tersebut, maka engkau akan mencoba dengan sekuat mungkin. Engkau akan mencoba dengan sekuat mungkin untuk mendapatkannya. Ya. Maka jika itu dilakukan, pada akhirnya engkau akan berada pada lautan ilmu,
pada lautan kesempurnaan di dalam memahami ilmu itu. Artinya ketika hati kita itu condong untuk mendapatkan sesuatu hidayah itu, maka kita akan berusaha. Kita akan berusaha terus-menerus untuk bagaimana diri kita itu mendapatkan itu. Ya. Sehingga pada akhirnya kita akan bertemu dengan apa yang disebut di sini biharil ulum, yakni lautan ilmu. Ya. Selanjutnya, wa in sadafta qalbaka inda muwajahatika iyyaha biha musawwifan wa bil amali bimuqtadaha mumatilan. Di sini kemudian disampaikan bahwa sebaliknya, jika kita mendapatkan hati kita itu merasa berat, merasa malas di dalam mengamalkan apa yang sudah kita ketahui, ini termasuk kita itu orang-orang yang merugi. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika kita itu sudah dipenuhi oleh perasaan malas, perasaan tidak ingin mengamalkan apa yang sudah kita ketahui itu, ya. Di sini disebut hiyan nafsul ammaratu bis-su'i wa qadin tahadat muti'atan lisyaitonil la'ina. Ya, kita itu terperdaya oleh nafsul ammaro bisu, satu godaan yang memerintahkan kita untuk selalu berbuat pada perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, karena kita akan berada dalam pengaruhnya setan. Kita dijerat dengan godaan-godaan, dengan tipuan setan. Ya. Dan kalau sudah begitu, maka kita ini akan termasuk orang-orang yang binasa. Dalam bahasa kitab ini disampaikan begitu. Jadi kalau kita itu memiliki kecenderungan bermalas-malasan untuk mengamalkan apa yang sebenarnya kita pelajari, maka kita itu sudah termasuk terperdaya oleh tipu daya setan. Ya. Berapa banyak dari kita itu yang sudah paham misalnya tentang sesuatu perbuatan ini buruk tetapi masih kita lakukan. Ya. Dan berapa banyak juga yang sudah tahu pasti bahwa perbuatan ini dosa, tetapi kita malah menganggap itu dosa kecil ini, atau bahkan dianggap sudah makanan sehari-hari. Ya. Ini persoalan yang harus kita introspeksikan dalam diri kita. Artinya bahwa ketika kita mengetahui sesuatu ilmu tentang kebenaran ajaran-ajaran syariat, kemudian hati kita condong untuk melakukan, untuk mengerjakannya, ya, maka bisa dikatakan kita itu sudah termasuk orang-orang yang akan mendapatkan hidayah tersebut. Tetapi sebaliknya, jika kecondongan hati kita itu setelah mengetahui hukum-hukumnya Allah itu, kemudian kita lalai atau bahkan menyengaja tidak mengerjakan, atau lebih ekstrimnya lagi kita itu melanggar ketentuan berupa syariat-syariatnya Allah, maka kita itu sudah terperdaya oleh nafsul ammaratu bisu yang disebutkan dalam kitab ini. Kita berada dalam kendalinya setan yang selalu dan senantiasa menggiring kita itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk.
Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari sifat-sifat yang demikian. Nah, ini. Kemudian lanjut buka halaman 6. Wa qasduhu ayyurawwija 'alaika syarra fi ma'radil khairi hatta yulhiqaka bil akhsarina a'mala. Apa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Wa 'inda dzalika yatlu 'alaika syaitan. Ya. Nah, inilah persoalan kemudian, ya, persoalan kemudian yang akan menjadikan orang-orang yang terperdaya oleh tipu daya setan itu, karena kita akan termasuk pada orang-orang yang tergolong sesat, ya. Dan parahnya lagi, mereka itu mengira bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu perbuatan baik. Ya. Mereka membicarakan tentang keutamaan satu ilmu atau derajat ulama, serta berbagai riwayat di seputarnya. Ya. Namun sebenarnya dia itu adalah termasuk orang-orang yang menipu dirinya sendiri. Sangat banyak orang-orang yang menganggap dia sudah melakukan satu perbuatan baik, kemudian dia menganggap itu sesuatu yang sangat baik, sehingga timbullah perasaan ujub dalam diri orang tersebut. Nah, setan itu kalau dia tidak menggoda orang untuk melakukan perbuatan yang secara zahir kelihatan jelek, maka dia menyusup pada orang yang secara zahir melakukan perbuatan baik, tetapi sebenarnya itu perbuatan yang tidak baik. Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Angkaulihi sallallahu alaihi wasallam, man isdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Ini hadis yang sangat populer sekali. Man isdada ilman lam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Artinya itu kurang lebih, siapa saja yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, maka ia hanya akan menambah jauh dirinya dari Allah. Ya. Man isdada ilman lam yasdad hudan wa lam yasdad minallahi illa bu'dan. Orang yang bertambah ilmunya tetapi hidayahnya tidak bertambah, maka itu sesungguhnya menambah dia semakin jauh dari Allah. Ini renungan untuk kita semua. Ya. Sering mungkin kita mengaji, baik yang melalui media seperti ini atau mendengarkan dari para guru-guru kita melalui media online dan segala macamnya, sehingga bertambah pemahaman kita tentang keilmuan. Tapi kemudian penambahan keilmuan yang kita dapatkan tersebut tidak mendatangkan satu hidayah, maka disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, ini akan menjadikan kita malah semakin jauh dari Allah. Ya. Hati-hati sekali. Ya. Maka dari itu kembali lagi ke awal, kita luruskan niat kita itu mencari ilmu untuk mendapatkan keridhaan Allah. Sehingga ilmu yang kita peroleh itu akan memberikan kemanfaatan, akan memberikan satu keberkahan dalam kehidupan kita. Tidak semata-mata ilmu ini menjadi sesuatu yang kita miliki
Bahkan kemudian terkadang kita menjadikan ilmu ini sebagai sesuatu yang kita bangga-banggakan, ya. Kita ujub, bahkan ada yang takabur karena saking banyaknya ilmunya, ya kira-kira begitulah. Ya. Banyak ilmunya tapi ujub. Ya. Banyak ilmunya tapi takabur. Nah, ini kena sama hadis ini. Manis dada ilman lam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Ya. Nah, selanjutnya syaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun lan yanfa'ahu Allahu bi ilmi. Nah, ini yang berat ini. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah. Azab yang paling berat, yang paling pedih kira-kira, yang paling keras pada hari kiamat itu adalah alimun, orang yang memiliki ilmu, ya, lam yanfa'ahu Allahu bi ilmihi, di mana ilmunya itu tidak diberikan kemanfaatan kepadanya. Allah tidak memberikan manfaat kepadanya. Ya. Nah, ini hati-hati sekali. Ya, di sini disatakan asyaddun nasi adzaban. Ya, ditekankan. Ya. Jadi siksa yang teramat pedih, siksa yang sangat keras itu diberikan kepada orang yang berilmu, ya, yang mana orang alim yang ilmunya tidak Allah berikan manfaat kepadanya. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Apa yang bisa kita maknai dengan ilmu yang bermanfaat? Tentu satu pemahaman yang kita dapatkan melalui proses apa saja, proses belajar lah, proses mendengar, proses melihat, proses merenungkan, ya. Tapi kemudian ketika itu menjadi satu pemahaman, tidak bisa memberikan sesuatu jalan-jalan kebaikan bagi kita, maka itu sama saja ilmu yang kita dapatkan itu sama sekali tidak memberikan manfaat, ya. Apalagi misalnya kalau ketidakmanfaatan ilmu ini sebagaimana disampaikan lam yanfa'ahullah, ya, karena Allah, ya, yang tidak memberikan manfaat kepadanya, sungguh orang tersebut orang yang sangat merugi, akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Ya. Ini doa, salah satu doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, ya. Yang artinya itu adalah, ya, ya Allah, aku berlindung, ya, inni a'udzubika min ilmin la yanfa', aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk, wa amalin la yurfa, dan dari amal atau perbuatan yang tidak diterima, dan yang terakhir wa du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak dikabulkan, yang tidak didengarkan, ya. Nah, ini bisa kita amalkan, bisa kita jadikan sebagai doa kita kepada Allah, bahwa kalau Kanjeng Nabi saja yang jelas-jelas itu Habibullah, yang jelas-jelas Rasulullah, itu saja masih memohon kepada Allah dengan doa ini agar dihindarkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, agar dihindarkan dari hati yang tidak khusyuk, memohon juga agar dihindarkan dari perbuatan yang tidak diterima,
dan doanya tidak dikabulkan, maka bagaimana dengan kita yang setiap saat selalu berlumuran dosa? Ya. Maka sudah menjadi satu kepantasan bagi kita selalu memohon kepada Allah agar ilmu yang kita dapatkan akan menjadi satu ilmu yang bermanfaat, sehingga akan mendekatkan kita kepada keridhaan Allah. Ya. Ini bisa dihafalkan, karena doa ini sebenarnya sudah masyhur ya, sering juga disampaikan oleh guru-guru kita semua. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bi maqarida min narin, faqultu man antum, qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika melakukan perjalanan Isra, ya, Lailata Usriyah, perjalanan Isra itu. Kemudian beliau melewati sekelompok kaum yang mana bibir mereka itu digunting dengan gunting yang terbuat dari api neraka maksudnya. Man antum, kemudian Kanjeng Nabi bertanya, kamu siapa, gitu kan? Qalu, mereka menjawab, kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Kami ini adalah orang-orang yang memerintahkan pada kebaikan, ya, tetapi kami tidak melakukannya, dan mencegah keburukan, tapi kami sendiri mengerjakannya. Ya. Mungkin bahasa kita dikenal dengan orang munafik lah kira-kira. Ya. Jadi berat. Ya, bagaimana kemudian di situ orang-orang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan, kemudian melarang orang juga melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tetapi dia sendiri malah melakukan hal tersebut. Ya. Nah, ini apa kira-kira? Sama kalau kita tarik lagi ke hadis yang sebelumnya, ya berkaitan. Karena ilmunya tidak bermanfaat. Dia hanya sekedar tahu saja, tapi dia tidak mampu melakukan itu. Ya. Ini menjadi catatan bagi kita bersama bahwa kalau dalam teori-teori keilmuan modern itu, apa yang panutan yang paling paling menggugah orang itu adalah sesuatu yang dia itu lakukan sendiri. Nah, kalau kita di perusahaan misalnya punya bos yang dia setiap saat melihat ada sampah, dia ambil sampah itu, diletakkan tempat sampah, maka hal itu akan lebih tinggi nilainya, membekasnya kepada bawahannya, ketimbang si bos ini hanya nyuruh, hanya nunjuk-nunjuk gitu. Makanya di kita kan ada bahasa, kalau cuma nyuruh-nyuruh nggak ada sekolahnya, kan begitu. Ya, nah kira-kira begitu. Ya. Nah, inilah catatan penting buat kita bersama. Ya, mudah-mudahan ilmu ini,
apa yang kita pahami ini akan menjadikan kita itu lebih dekat kepada Allah, bukan menjadi orang yang ujub apalagi takabur. Ya, membangga-banggakan, wah saya ini. Kalau orang sudah ada kecenderungan membanggakan keilmuan yang dia miliki, maka pada saat yang sama dia sebenarnya ingin mengatakan bahwa saya itu lebih tahu dari Anda. Kira-kira begitu. Ya kan? Sehingga kalau perasaan itu sudah timbul, maka dia itu akan menganggap orang lain itu lebih rendah dari dirinya. Ya, ini persoalan. Jangan sampai ilmu yang kita miliki itu menjadikan kita orang-orang yang berbuat demikian, memandang rendah kepada orang. Ya, jangan sampai. Karena kalau sudah demikian, bisa dipastikan pertanda ilmu kita itu bukan ilmu yang bermanfaat. Orang tua kita dulu kan mengatakan, pepatah di negeri kita ini, jadilah seperti padi, semakin berisi semakin menunduk. Ya. Nah, ini artinya apa? Kalau ada orang yang kita sekilas anggap dia berisi, tapi semakin menjulang kira-kira, ya, tidak merunduk, jadi pertanyaan, berarti nggak ada isinya, nah, kira-kira begitu. Karena apa-apa yang berisi itu kecenderungannya itu akan berat, dan hukum apa kalau di fisika itu kan, tarik menarik itu apa namanya? Ya. Kalau kita di luar angkasa itu gravitasi ya. Ya. Nah, kecenderungannya begitu. Kalau berisi itu pasti ke bawah. Ya kan? Dan, tapi ada pengecualian juga. Ada yang berisi ke atas. Itu balon. Diisi ke atas, gitu kan? Ya. Tapi ketahuilah itu kan kosong. Ya. Balon itu kan kosong, walaupun dia berisi ke atas, tapi kosong. Ya, sejatinya walaupun di situ ada udara, tapi itu kan tidak kelihatan secara nyata, begitu kan? Nah, kira-kira begitulah. Kalau ada orang yang berisi, tetapi tingkahnya seperti itu, ya sama kayak balon lah kira-kira. Tinggal tusuk saja sedikit sudah meledak, kira-kira begitu. Ya, nah, begitu. Itu bisa kita jadikan sebagai salah satu patokan bagaimana kita itu menjadikan diri kita itu menjadi perilaku manusia yang berperilaku seperti orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Ya. Walaupun memang ilmu kita ini tidak seberapanya dibandingkan dengan para guru-guru, para imam mujtahid, begitu kan. Tapi bagaimana kalau mereka saja dengan ilmu yang sebegitu luhur, sebegitu banyaknya, akhlaknya itu sangat luar biasa, ya. Bahkan berpesan kepada kita, termasuk Imam Al-Ghazali, ya, agar kita menghormati, bertemu dengan anak kecil kita hormat, yang lebih tua hormat, bahkan terhadap orang yang tidak seagama pun kita dianjurkan menghormati. Kira-kira itulah, ya. Beliau sebagai Hujjatul Islam aja begitu, ya. Kenapa kita tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran agar kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mendekat kepada Allah, ya, tanpa dihalangi, tanpa dibatasi oleh perasaan ujub, apalagi takabbur, ya. Fa iyyaka ya miskinu an tud'ina lidazwirihi wa tatadalla bihabli ghururihi. Ya, maka saya berpesan, ya, jangan engkau berikan dirimu, ya, jangan engkau berikan peluang dirimu itu untuk diberdaya oleh jerat tipunya syaitan. Ya. Kenapa? Karena celaka sekali orang-orang yang fawailun lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidah.
Celaka sekali orang-orang yang ya maaf ya, di sini jahil nih kita maknai bodoh begitu kan. Lam yata'allam marratan wahidah, karena dia tidak mau belajar. Ya. Bahasa apa yang paling tepat ini? Bodoh. Bodoh lagi kira-kira apa? Ya. Tetapi ada kelanjutan. Wa wailul lil alim haitsu lam ya'mal bima alima alfa marrah. Tapi lebih celaka lagi, 1000 kali lebih celaka lagi orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Jadi kalau orang bodoh itu celakanya sekali, karena dia tidak mau belajar ilmu, ya, celaka dia. Tetapi lebih celaka sampai 1000 kali, alfa marroh dikatakan di situ, yaitu bagi orang alim, bagi orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Ya, berat. Ya, tadi kalau dikatakan di hadis asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun, ya, siksanya sangat pedih orang yang memiliki ilmu yang tidak diberikan kemanfaatan ilmunya oleh Allah. Dipertegas lagi di sini sama Imam Al-Ghazali, ya, wailul lil alim haitsu lam ya'mal bima alimah alfamarroh. Celaka 1000 kali orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Ya. Baru jam 9. Ya. Memang kalau mengaji itu hawanya memang begitu. Ya kan? Kok kayaknya udah lama sekali gitu kan. Ya, beda. Kalau kita ceki-cekian atau remi lah macam-macam gitu kan. Mau sampai jam 1 malam belum lama saja. Sampai pagi pun kadang nggak kerasa begitu kan. Ya begitulah kira-kira, ya. Karena kita semua juga diperdaya oleh setan. Jadi segala aspek kita tuh selalu digoda oleh setan, ya, dari mana saja. Padahal kan kalau kita kayak main game itu kan, capeknya kan luar biasa, sampai orangnya kadang goyang-goyang gitu kan. Tapi berjam-jam nggak terasa capek itu. Bahkan banyak kasus sampai ada yang meninggal begitu kan, karena kecanduan sama game itu, ya. Dan kita yang duduk aja dengerin itu kan, cuma telinga yang kita pakai sekalian ya agak mikir-mikir sedikit begitu kan. Tapi capeknya kadang lebih capek daripada kita muter-muter presentasi penjualan rumah ini gitu kan, ya. Tapi ya, kira-kira begitulah. Ya, selalu banyak cara yang dilakukan oleh setan dan akhwat dan saudara-saudaranya itu untuk menjadikan kita itu jauh dari Allah. Ya. Oh, enggak. Mangga, lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Jadi kalau ada janji mau jemput, harus dijemput. Ya. Baik, sedikit lagi wa'lam. Ketahuilah annan nasa, ini halaman 8 di atas, wa'lam annan nasa fi thalabil ilmi ala salasati ahwalin. Ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya manusia itu di dalam menuntut ilmu itu terbagi menjadi 3 tingkatan, kira-kira begitu ya. Orang yang menuntut ilmu itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Oke. Jadi kalau pakai sarah ini enaknya itu kayak ada tafsirnya begitu kan.
Jadi makna misalnya kayak ahwalin tadi, di sini ai marotib. Ya. Apa ahwalin itu? Tingkatan. Ya, karena kalau kita maknakan hal itu keadaan, 3 keadaan gitu kan. Tapi di sini dijelaskan lagi ai marotib. Ya. Ada tingkatan gitu ya. Enak dijadikan pembanding. Cuma kan kalau kita pakai yang ini agak pusing. Jangankan yang ngaji, yang ngajar juga pusing ya. Pusingnya ngasih harkat dulu kan ya. Ini apa? Ini nasab apa jer nih? Apa kan begitu kan? Kalau salah ini lam yanfa'ullah nih kalau begini ceritanya. Ya. Nah, ada 3 tingkatan orang yang menuntut ilmu itu. Yang pertama, rajulin talabal ilma liyattakhidahu zadahu ilal ma'adi wa lam yaqsid bihi illa wajhallahi wad darul akhirata fahada minal faizin. Yang pertama itu adalah orang yang menuntut ilmu itu tujuannya dijadikan sebagai bekal akhirat. Ya. Dijadikan dia sebagai bekal akhiratnya. Karena dia itu menuntut ilmu hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah dan akhirat ya, dan hari akhir ya. Nah, orang-orang yang demikian ini minal faizin adalah termasuk golongan orang yang beruntung ya. Orang-orang yang tujuan menuntut ilmunya itu semata-mata untuk mencari keridhaan Allah ya, itu adalah orang-orang yang sangat beruntung ya. Itu adalah tingkatan yang pertama. Jadi dia mencari ilmu itu jadi bekal dia untuk mendapatkan keridhaan Allah ya, sebagai bekal kepada akhiratnya ya, hanya untuk itu. Kemudian warajulin yang kedua, talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah wa yanala bihil izza wal jaha wal mala wa huwa alimun bidzalika mustash'irun fi qalbihi rakakata halihi wa hissata maqsadihi fahada minal mukhatirin ya. Tingkatan yang kedua itu adalah orang yang menuntut ilmu, tujuannya itu untuk dimanfaatkan ya, dalam kehidupan dia di dunia, sehingga dia bisa mendapatkan izzah kemuliaan, kemudian dia mendapatkan pangkat ya, atau kedudukan, wal mal dan harta. Dan dia tahu bahwa alimun, dan ia tahu bahwasannya ini adalah termasuk sesuatu yang yang lemah ya. Dan niatnya itu sesuatu yang hina kira. Niatnya itu hina lah kira-kira ya. Dia tahu dia mencari ilmu itu untuk dimanfaatkan untuk keduniawian dia, untuk memperoleh kemuliaan ya. Karena kalau alim misalnya dia akan dianggap sebagai ustadz ya, dapat status sosial yang dihormati, mungkin begitu. Kemudian dia dapat dapat kedudukan atau dapat posisi lah kalau di pekerjaan misalnya ya. Kemudian juga dapat harta ya. Tujuannya hanya untuk itu, dan dia tahu dan sadar bahwa hal tersebut itu adalah sesuatu yang tidak baik ya. Nah, orang ini termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang mukhatir, yang rugi ya, yang berisiko lah kira-kira begitu. Kemudian dilanjutkan di sini, fa in ajalahu ajaluhu qabla taubah khifa alaihi min su'il khatimah. Ya.
Jika kemudian tiba ajal sebelum dia bertaubat, fa in ajaluhu, kalau misalnya datang kematiannya sebelum dia bertaubat, itu dikhawatirkan, ya, khifa alaihi min su'il khatimah, dia akan menjadi orang yang su'ul khatimah, ya, orang yang yang akhirnya itu sangat jelek, ya, su'ul khatimah. Wa baqiyah amruhu fi khadaril masyiah, ya. Dan dia akan menjadi orang-orang yang kecewa, yang rugi, ya. Menjadi orang-orang yang kecewa, menjadi orang-orang yang rugi, karena selama ini dia itu abai, ya. Padahal dia sudah tahu bahwa apa yang diniatkan dia mencari ilmu itu bukan semata-mata karena Allah, tapi ingin kemuliaan, ingin kedudukan, dan ingin harta di dunia, ya. Wa in wufiqah littaubati qabla hululil ajal wa adhafa ilal ilmil amal wa tadaraka ma faratu minhu minal khalali iltahaqa bil faizin, ya. Meskipun kalau misalnya dia itu diberikan kesempatan untuk bertobat, ya, dan mengamalkan ilmunya itu, dia bisa saja menjadi orang-orang yang beruntung. Tetapi persoalannya adalah kita tidak pernah tahu ajal itu kapan datangnya, ya. La yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun, kan begitu. Al-Quran menyebutkan tidak bisa diakhirkan sedetik pun, tidak bisa dimajukan, ya. Begitulah ajal itu, ya. Jadi golongan yang kedua ini paham, dia mencari ilmu itu bukan karena Allah, tapi ingin kemuliaan dunia, ya. Dia paham itu adalah sesuatu yang hina. Ya, mungkin sama halnya dengan malam ini kita menjadi paham begitu. Selama ini kita belajar tujuannya hanya untuk mendapatkan pekerjaan yang baik misalnya, ya, untuk memperoleh pengakuan keluarga, pengakuan masyarakat misalnya, kan, ya. Mungkin malam ini baru kita tersadar, waduh, ini kita termasuk golongan yang kedua, ya. Ini ternyata tidak benar, kira-kira begitu. Maka bersegeralah untuk bertobat, ya. Bertobat, kita mencari untuk keridhaan Allah. Nah, kemudian yang ketiga, warajulin salisin istahwadha alaihi syaitanu fattakhadha ilmahu dhari'atan ila takasuri bil mali wat tafakhuri bil jahi wa ta'azzuzi bi kasratil atba'i yadkhulu bi ilmihi kulla madkhalin raja ayyuqda minad dunya wa taruhu wa huwa ma'a dhalika yudhmiru fi nafsihi annahu indallahi bimakanatin littisamihi bisimatil ulama'i wa tarassumihi birumusihim bizzi wal mantiki. Nah, golongan yang ketiga ini adalah golongan orang yang sudah ada dan terberdaya oleh setan,
Apa maksudnya? Sudah terperdaya oleh setan ini. Yakni dia itu semata-mata mencari ilmu itu, tujuannya itu hanya untuk mendapatkan kesempurnaan duniawi saja, ya, tanpa sedikit pun terbersit dalam pikirannya tentang kehidupan akhirat. Jadi tujuan mencari ilmunya itu murni hanya untuk kepentingan duniawi saja, ya. Orang tersebut orang terperdaya oleh setan. Ia menggunakan ilmunya sebagai sarana untuk memperbanyak harta saja. Kemudian juga dia gunakan ilmunya hanya untuk mendapatkan pengakuan, ya, untuk mendapatkan penghormatan, untuk berbangga-bangga dengan kedudukan, kemudian menyombongkan diri, ya, menyombongkan diri karena banyaknya pengikut dia. Misalnya dia bos, misalnya banyak pengikutnya, ya, dia sombong sekali dengan keadaan tersebut, ya. Nah, ilmunya tersebut menjadi semacam tumpuan dia saja untuk mencari itu, ya. Dan celakanya lagi, wa huwa ma'a dzalika yudhmiru fi nafsihi annahu indallah bima kana. Celakanya lagi, orang tersebut menganggap bahwa dia itu punya posisi gitu di hadapan Allah. Orang itu menganggap dirinya itu karena dia baik, suka menolong orang misalnya. Dia menganggap dirinya baik dan dia punya tempat di hadapan Allah lah, kira-kira begitu, ya. Karena ittisamihi, karena pakaiannya, ya, atau karena wizi wal mantiki, pandai berbicara, ya. Kepandaian berbicara seakan-akan dia juga seperti ulama begitu kan. Bisimatil ulama wa tarsumihi birusumihim, ya. Padahal ia itu begitu tamak kepada dunia lahir dan batin, ya. Memang fenomena akhir-akhir ini banyak sekali orang yang kita lihat secara zahir dia itu menampakkan ciri-ciri sebagai seorang ustadz misalnya, ya, seorang kiai, ya, yang berbicara dengan kefasihan, kepintaran ilmu mantiknya, bisa menghipnotis orang untuk ikut pada dia, ya. Sangat banyak, apalagi ulama-ulama ustadz-ustadz karbetan lah kira-kira, ya. Nah, apalagi tujuan dia itu melakukan itu semata-mata ya untuk mendapatkan duniawi saja. Ada beberapa misalnya oknum artis yang mungkin sudah tidak lagi dipakai gitu kan, sudah tidak terpakai, kemudian dia banting setir dengan menciri-cirikan sebagai ustadz begitu, panjang-panjangin jenggot atau apalah segala macamnya, ya. Padahal tujuannya itu tidak lain ya untuk mendapatkan dunia saja. Cuma karena dia sebagai public figure, ditambah lagi misalnya pandai berbicara, mampu menghipnotis orang, sehingga dia banyak pengikutnya, ya. Ada banyak kasus, ada oknum ustadz juga itu ngajinya aja mencela-mencela begitu, ya, tapi banyak juga yang mengikuti. Nah, inilah persoalan. Bagaimana pengikutnya nih kalau ustadznya begitu kira-kira, ya kan? Nah,
Nah, itulah yang terjadi hari ini. Bagaimana kita melihat fenomena saat ini yang terjadi, bahwa inilah kira-kira salah satu tanda-tanda akhir zaman, ya. Fa in ajalahu. Fa inna taiba minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Ya. Ini karakter yang ketiga tadi. Ya. Sudah dikatakan orang atau kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang tertipu. Ya. Orang ini tidak mungkin diharapkan bisa bertobat. Kenapa? Karena ia tetap beranggapan termasuk sebagai orang-orang yang baik. Orang ini menganggap dirinya orang baik lah kira-kira. Ya, karena banyak pengikutnya, mungkin suka menolong misalnya kan. Tapi ya, tujuannya menolong itu bukan karena Allah, tapi ingin diberikan status bahwa oh ini dermawan misalnya kan. Ingin mendapatkan pengakuan di masyarakat, ya, menaikkan rating dan segala macamnya kan banyak itu. Apalagi mau pilkada begitu kan, banyak sekali orang yang dulunya orang bejat tiba-tiba 180 derajat berubah menjadi baik lah kira-kira. Ya, nggak pernah ke masjid tiba-tiba ke masjid, nggak pernah santunan anak yatim tiba-tiba, ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, inilah fenomenanya. Sehingga orang-orang yang demikian ini termasuk adalah orang-orang yang lalai an qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, mengapa kalian mengatakan terhadap sesuatu yang tidak kalian lakukan? Ya. Nah, ini kaitannya dengan itu tadi. Ya. Dia itu melakukan sesuatu itu bukan karena Allah, tetapi karena ada kepentingan. Ya. Ditambah lagi misalnya orang tersebut susah untuk diajak bertobat karena sudah menganggap dirinya itu sebagai orang yang baik. Ya. Dijelas di situ tadi, idzar raja'u munqati'un an taubati, halaman 10-nya itu. Halaman 10, ya. An taubatihi li dhannihi annahu minal muhsinin. Ya. Susah diharapkan. Sudah terpotong begitu harapan, ya. An taubatihi, pertobatan orang tersebut. Kenapa li dhannihi annahu minal muhsinin? Karena dia menganggap dirinya itu sebagai orang yang baik. Jadi tidak ada kebaikan lagi kira-kira begitu. Apa yang dia anggap itu saya udah jauh orang baik nih, suka bantu orang misalnya. Padahal bantunya itu karena punya kepentingan misalnya, bukan karena lillahi ta'ala, ya. Kemudian wahwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lanjutan dari ayat tadi itu adalah hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjali akhaufu alaikum minad dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah?
faqala ulama ussu. Ya. Nah, hadis ini menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada yang paling aku khawatirkan dari umatku, dari kalian, ketimbang Dajjal. Wa ma huwa ya Rasulullah? Kemudian apa itu ya Rasulullah? Ya. Faqala, Rasulullah menjawab, ulama ussu, yakni ulama yang buruk. Ya. Jadi kemarin waktu Pilpres itu kan sering kita dengar nih ulama-ulama su nih, ya, tuduhan-tuduhan, fitnah, ya, dan segala macam itu ditudingkan kepada mereka yang tidak sepaham, ya, yang tidak sepaham dia katakan sebagai ulama su. Ya. Kenapa demikian? Kenapa lebih ditakutkan Dajjal ini? Karena wahada li'anna ad-dajjala ghayatuhu al-idlalu, ya. Karena sesungguhnya, ya, kalau Dajjal itu memang wayahnya, tujuannya itu adalah untuk menyesatkan. Ya. Wa mislu hadzal alim wa in sarrafan nasa 'anid dunya bilisanihi wa maqalihi fahuwa da'il lahum ilaiha bi'amalihi wa ahwalihi. Sementara ulama su ini, ya, walaupun lidah dan ucapannya itu memalingkan manusia dari dunia, sarrafan nasa 'anid dunya, ya, memalingkan manusia dari dunia, tapi sebenarnya fahuwa da'illahu, amal perbuatan, ya, dan keadaannya itu mengajak manusia ke sana. Ya. Ulama-ulama su ini, walaupun apa yang disampaikan itu, ya, memalingkan manusia dari dunia, apa yang disampaikan, yang dilakukan memalingkannya dari manusia, tetapi secara tidak langsung dia mengajak manusia itu ke arah sana. Apa contohnya? Ya banyak, ya, sangat banyak lah kira-kira. Hiduplah, mari kita hidup secara zuhud begitu, secara sederhana begitu kan. Tetapi dia pakaiannya glamor gitu kan, ya, jam tangannya Rolex misalnya kan, ya, mobilnya ya gitulah kira-kira kan, ya. Nah ini sudah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, ya. Dia tahu bahwa kita itu idealnya itu menjadi orang yang zuhud, ya, tidak cinta dunia begitu. Tahu, dia tahu, ya, dia sering menyampaikan itu dengan dakwah-dakwahnya begitu kan. Tetapi pada saat yang sama dia menggunakan pakaian-pakaian kebesaran yang menunjukkan bahwa dia itu orang yang kaya, kira-kira begitu. Ini kan kontraproduktif kira-kira. Ya, bagaimana dia mengatakan kita harus zuhud dunia, sementara dia sendiri tidak begitu. Ya. Nah ini kira-kira termasuk dari ciri-ciri, salah satu ciri-ciri daripada ulama su itu. Ya. Kemudian dilanjutkan walisanul hal afsuhu min lisanil maqal. Ini ungkapan yang sangat di pesantren itu sudah sudah sangat familiar. Ya. Walisanul hal afsuhu min lisanil maqal. Ini artinya bahwa perbuatan itu gimana ya?
cara membahasakannya itu lebih pas sesuatu itu dilakukan daripada diucapkan. Ya, contohnya kayak tadi tuh. Ya. Kita mengajak orang untuk bersih-bersih, tetapi kita sendiri tidak bersih lah, kira-kira begitu. Ya, kita mencela orang untuk tidak buang sampah sembarangan, sementara kita seenaknya membuang. Ya. Makanya lisanul hal afsahu min lisanil maqal, ini perbuatan itu lebih utama lah, daripada hanya sekedar perkataan. Ya, kira-kira begitu. Kemudian sedikit lagi, watiba'un nasi ilal musa'adati fil a'mali amyalu ilaiha minal muta'abati fil aqwal. Dan ketahuilah tabiat manusia itu akan lebih terpengaruh dengan apa yang dilihat ketimbang mengikuti apa yang diucapkan. Ya, udah jelas. Kalau pimpinan kita itu masuk kantor jam 7, ya, dan itu jadi kebiasaan, itu akan lebih berpengaruh kepada karyawannya itu daripada si bos ini mencela-mencela masuk jam 7, dia datang jam 9, jam 10 misalnya. Ya. Nah, ini penerjemahan dari lisanul hal afsahu min lisanil maqal itu. Ya. Ketauladanan itu harus dilakukan lebih dulu. Ya. Jangan hanya pintar berteori, pintar berlogika, sementara dia tidak melakukan itu. Karena kenapa? Karena Imam Al-Ghazali juga menyatakan di sini, tabiat manusia itu begitu. Dia akan lebih terpengaruh kepada sesuatu yang dilakukan daripada hanya sekedar diucapkan. Ya. Nah, inilah yang bisa kita bahas untuk malam ini. Nggak terasa sudah 1 jam ya. Lewat sedikit ya. Ya. Lewat sedikit ya. Jadi intinya adalah apa yang perlu kita ambil sebagai pelajaran bersama-sama. Marilah kita mulai dari saat ini, dari diri kita sendiri, untuk meniatkan segala apa yang kita lakukan itu hanya semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Ya. Sudah waktunya bagi kita itu bukan karena lagi ingin dipandang baik oleh manusia. Ya. Saya rasa umur atau usia sudah mengajarkan kepada kita bahwa alangkah ruginya kalau kita melakukan sesuatu itu hanya karena ingin mendapatkan satu pengakuan saja, khususnya di mata manusia. Ya. Ya, mari kita hidup dengan dengan syariat yang sudah Allah tuntunkan melalui Rasulullah. Ya. Jangan diombang-ambingkan atau tertipu daya oleh keduniawian. Ditambah lagi dengan meningkatnya atau teman-teman di Al-Barokah menyampaikan sebagai musim kematian, karena banyak orang-orang yang meninggal. Setidaknya ini juga menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa kapan saja dan di mana saja
malaikat maut itu sangat berpotensi datang kepada kita. Ya. Nah, luruskan niat kita mencari ilmu itu semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Termasuk juga dalam aspek lain, kita mencari nafkah untuk mencari keridhaan Allah. Apa itu? Untuk menafkahi anak istri, ridho Allah kepada kita. Karena itu kewajiban kita sebagai kepala keluarga. Ya. Bahkan dalam hal-hal apapun, marilah kita mencoba untuk mencari keridhaan Allah. Jangan sekali-kali kita termasuk pada tingkatan orang yang ketiga. Orang yang mencari ilmu tingkatan ketiga hanya semata-mata untuk mencari duniawi saja. Ya. Kalau mungkin kita ada di tingkatan kedua, ya alhamdulillah. Ada satu kesadaran bahwa apa yang selama ini kita niatkan di dalam sekolah, dalam kuliah itu ternyata kurang baik begitu kan. Maka mulailah untuk meluruskan niat kita. Nawaitu lillahi ta'ala, sudah kita lakukan itu. Kita mencari ilmu bukan untuk kita bangga-banggakan, bukan untuk kita ujub, apalagi sifatnya mujadalah gitu ya. Mencoba-coba misalnya, ya, mengetes misalnya dan segala macam, jangan sampai. Karena sejatinya sebagaimana tadi disampaikan, ilmu itu harus melahirkan buah. Ya. Apa itu buahnya? Hidayah tadi. Ya. Artinya semakin berilmu kita itu sudah sepantasnya kita itu semakin dekat dengan Allah, dekat dalam makna yang mengikuti apa yang Allah perintahkan, menjauhi yang Allah larang. Ya, sejatinya begitulah kira-kira. Ya, mudah-mudahan sedikit yang bisa kita kaji malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, sehingga kita semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa waffiqna amalan solihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.